Allah ya Karim. Hasan Ibn Karim Syekh Nu'man. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aku makin lagi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Ini anak-anak jebolan Musyawirin Fathul Wahab akhir. Semoga Anda semua berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Ini sudah banyak dawuh-dawuh dari Al-Karim Akhil Kabir Kiai Nurul Huda Jazuli. Ini beliau ya dalu ini malam ini kelihatannya agak sehat. Alhamdulillah. Biasanya tidak begitu sehat itu kakak saya. Saudara saya tinggal Kiai Zainuddin, Kiai Nurul Huda, saya sendiri, adik saya Bubat ini. Semuanya itu sudah ya melampaui ambang batas usia, di atas 65, di atas 70 itu, bahkan Mbak Yaitin itu hampir 100 usianya ya. Kemarin malam sebenarnya saya ingin datang di acaranya anak-anak itu waktu mendatangkan Gus Baha. Saya dengan Gus Baha itu belum kenal. Saya itu ingin kenal gitu loh. Itu Gus Baha itu orangnya cerdas, alim, dan punya nasab yang cukup tinggi. Nasab itu ya penting banget nih. Tadi waktu ngomong-ngomong sama Yehuda Yaitin, ada bapak-bapak mufattish, saya ingat waktu ada haflah kelas 3 gitu, yang pidato Mbah Yaitin. Di antara dawe Yaitin dawuh nih, asyaraf minal adab la minan nasab. Di antara tamunya itu ada yang berdiri langsung bilang gini, la asyaraf minan nasab la minal adab. Berdiri langsung pulang. Ya di sini. Itu. Ya Yaitin gimana tadi saya ingatkan itu. Yaitin masih ingat, masih ingat Yaitin, alhamdulillah. Ini karena golongannya habaib. Ini yang saya katakan ini Habib Muhammad bin Thohir Al-Ba'bud. Nah sekarang masih ada putranya 2, Mustafa dan Abdurrahman. Kilahuma ini termasuk Bani Muhammad bin Thohir Al-Ba'bud. Wis kok agak enak itu kan, enak iki. Tegane sudah setengah rada basi nggih. Wis ndurno Pak nggih. Enggak apa-apa. Ini sambil ngomong-ngomong ini barokahane sih. Barokah nggih. Barokah kan sih. Aku nek nang masjid duwe banyu putih nek bar di gua apa diombe ngomong ya? Nyemlare-lare. Mosok ta? Oh, saiki. Ayo, Pak. Bismillah. Ya alhamdulillah, dalam situasi yang semacam ini, yang seperti sekarang ini, masih ada orang semacam Gus Baha. Orangnya santun, alim, punya nasab yang cukup tinggi, dan pada kiai-kiai sepuh sangat menghormati. Itu yang terakhir, itu yang penting. Dengan kiai-kiai sepuh sangat menghormati. Kalau dulu enggak, santri itu kelihatan pinter itu, kelihatan sudah punya wawasan, punya ilmu, sudah mendalami
Alfiyah Ibn Malik, sudah mendalami Uqudul Juman. Sedangkan Mbah Yai tidak begitu cerdas, nggak begitu hebat itu. Santrinya lebih hebat karena doanya Pak Yai mustajab. Doanya Pak, ya Allah, jadikan anak-anak didik saya, santri-santri saya, minal ulama il amilin, wal awliya il arifin, minal muqtadin al muttaqin al faizin bi jannatika ya rahman rahim. Akhirnya betul jadi orang yang hebat, jadi kekasihnya Allah. Sedangkan Mbah Yai ya biasa-biasa saja itu. Nah ini akhirnya dulu ini ya santri dulu akhirnya santri, wah Pak Yai baca kitab nggak pas itu, salah, gak cocok karo Alfiyah, gak cocok kan. Nah ini antara lain itu santri dulu. Kalau sekarang enggak, itu yang enggak itu mungkin karena ya enggak paham itu atau gimana gitu ya. Jadi sebenarnya saya nangis Bung melihat kamu tamat Fathul Wahab, jebolan Fathul Wahab, Ajis yang masih tilang-tilung semacam ini, kamu Mutaharrid min Fathul Wahab al-akhir. Wah luar biasa, itu terkesan laris ini. Itu laris. Begitu keluar dari pondok banyak cewek-cewek yang melamar gitu. Kalau menanyakan langsung diterima gitu. Nah ternyata ya ini gitu. Padahal sudah katanya itu dari Mbah Yai Bu, katanya Mbah Yai Bu Aziz itu begini ya. Ternyata ya watasma bil muaidi khairum. Nah itu umpamanya semacam itu. Lah tadi saya juga buka pada Yaida itu. Yaidin saya tanya itu. Ya memang puasa itu rukunnya. Jadi biasa tanya gitu biasa. Saya tanya Pak Yaidin tadi. Pak Yaidin, panjenengan si imut tak? Kali Pak Imam Subakir. Saking Banyumas, imut sangat lagi. Kalau mboten cocok niku. Yang si urip saniki. Jadi kalau anda ingin tahu, ini ada yang dari Banyumas apa enggak ini? Ada nggak ada ya dari Banyumas, nggak ada ini. Nenek takut ngacung ya. Itu desanya saya nggak tahu persisnya desanya itu, tapi daerah Sumbyoh. Namanya Imam Subakir. Wah orangnya pinter banget, luar biasa. Tapi kemlelete jauh dari luar biasa, tapi melebihi luar biasa. Sangat luar biasa kemlelete. Itu begitu masuk di sini lingu kira-kira begitu, tahu-tahu ya dah berada di F24. Padahal F2 karena gini. Halo, F24 itu gambarnya Pak Hashim. Pak Imam Subakir itu langsung masuk ke F24. Itu dapat 2 hari tanya, jenengmu sapa? Itu tanya pada guru saya itu, namanya Imam Subakir. Kulo Hashim. Omah mundi? Salatiga. Oh ya gak ada omahku Banyumas. Ya. Wis pirang tahun iki pun 7 tahun. Oh 7 tahun. Aku lah mondok 7 tahun sembarang kita aku iso. Awakmu iso apa? Itu. Komentari coba bayangkan. Ta'amalu wa tadabbaru ya ulil albab. Ini namanya Imam Subakir. Sekarang orangnya ngelitak saja. Duduk itu tidak bisa duduk kalau nggak didudukkan, kira-kira begitu. Kalau ingin tahu silakan datang di Sumbyo. Itu insya Allah sampai minggu depan masih ada gitu, apalagi malam ini. Nah itu ya, ini cerita ya. Di pondok itu nggak ngaji kecuali pada Kiai Ahmad Jazuli, waktunya hanya batu asar Bukhari, hanya mengaji Bukhari, lainnya tidak ngaji.
hanya ikut Bukhari. Gitu. Lalu pagi ketemu saya Yaitin. Ini yang saya ingatkan tadi Yaitin. Masih ingat Yai? Oh tasih. Nggih cara manggil ingat panjenengan. Oh tasih ingat banget oh nggih. Gak tahu nyeluk Gus, gak tahu. Din petanya. Dah ini. Ayo catur main catur. Setronji sama itu aja. Untuk main catur. Itu. Main catur. Ya, lupa waktu otomatis. Itu. Ya itu ya. Nggak begitu berani meninggalkan Pak Bakir ini. Itu. Ya, ringkas cerita di sini berapa bulan atau mungkin 1 tahun. Soan Mbah Jazuli. Yai dalam pengen tabarruk datang Lasem. Mau coba nah mungkin setahun kasai buatan Yai. Tak amal buat tetap baru. Ya udil albam buatan Yai. Itu dalam kepingin teng Lasem. Oh iya karemu. Makanya Lasem. Lasem ya, jujung ini Kiai Bedowi, ramane Kiai Hamid Bedowi, bisane Mbah Yahuda. Miliku. Itu miliku. Langsung dia langsung pinter ya itu dia. Wong salah Lasem arti kalane kabeh ngono. Itu. Jadi apa mau pengen madane, kuwi lek karo Aziz pinter endi ya istamalu wa tadabbaru ya. Itu Pak Bakir. Itu semua kita bisa. Itu. Dan dilalah aku yang bentuk-bentuk ono ya Allah Ta'ala diparingi. Yo, oke. Wong hebat-hebat soalnya main di partnerne aku. Kenal aku ke gaya-gayane ngoten niku. Niku. Sampai nanti kita asik. Namanya Pak Bakir Tasir pengen semalam monggo mriku. Sampai morone yang pondok poso tok iki bature Pak Imam Subakir, Pak Nawawi, Imam Nawawi kalian Pak Zainuddin. Zainuddin dan Nawawi ini akun sakik, kakak beradik. Tuh. Sing paling goblok sih Pak Zainuddin. Paling cara istilah yo, paling gak hebat. Ngaji ini biasa yo, pinter neng, yes biasa. Ngoten. Niku Mbah Jazuli demen banget karo Pak Zainuddin. Aku pengen ngepek mantu Zainuddin. Padahal wis pinter banget. Nah, sampeyan iso ngitung. Wis pinter banget kira-kira umure piro? Kira-kira. Mesti di atas 20. Di atas 22. Nek sik 20 mungkin dong pinter banget nek sik pinter nek kaya Aziz iki. Itu sudah pinter dari banget. Jadi mungkin usianya sudah 27. Aku pengen ngepek mantu. Dia yang salahkan adik kula namanya Bubat. Bubat usianya si 7 tahun. Nah, wis ta'amalu wa tadabbaru ya ulil albab. Itu Mbah Jazuli gak ngitung, pokoknya bocah ki pinter. Nah, kula ngitung. Lah adikku umur 7 tahun. Gede ini ngerti masalah pernikahan. Nek 7 tahun kok ditambah 10 tahun. 17 tahun baru benar-benar dewasa lah katakan gitu. Lah Pak Zain 27 tambah 10 saya 37. Nah wis lah luar biasa. Jadi akhirnya aku sudah tidak mau. Otomatis karena kula sing biasanya dekali Mbah Jazuli beban buat saya untuk mencarikan calon ini Pak Zain ini. Akhirnya kalau bacakan bojo teng buntet pesantren. Namanya Hamnah. Nyai Hamnah. Datang buntet sedaya yang paham. Siapa Nyai Hamnah niku? Enggak ada putra setunggal. Namanya Ali Haidar. Oh, internya mboten umum. Ali Haidar yang wen putrane Pak Zain. Jadi wa yusabi abahu famadolam. Pemadolan maknane maka tidak salah. Itu. Nek maknane mongko orang aniaya. Orang aniaya iki piye to?
orang berbuat dosa atau gimana. Maknane fama dzolam maka tidak salah. Jadi lek bapake anake persis karo bapake, nah itu hal-hal yang biasa. Pas, tidak salah. Itu. Nek bapake pinter, anake kaya Aziz. Nah, ini jenenge salah. Ini jenenge zalim. Nah, itu salah jenenge. Dan tidak salah ya fama dzolam. Itu kira-kira begitu. Ya aku maknane yang mudah dipahami. Terus saya kama wal mutabadir lil fahmi. Ya wes ngono kuwi. Artinya apa? Jadi kalau dulu semacam Pak Bakir bisa seperti kayak Gus Bah, wah itu hebat. Bahkan gini, dua jempol perlu saya acungkan dua-duanya. Tapi berhubung tidak ya merasa gimana gitu, jadi ya nggak begitu mencolok gitu loh. Nah, alhamdulillah sekarang muncul Gus Bah itu yang mengibarkan bendera pondok-pondok pesantren, gemar dengan kitab kuning itu bagus banget. Mulai biar luar biasa. Wong pinter-pinter, wong ada sangat pol dan malah kulon duwe konco. Itu Aziz banget om. Jera banget lah. Kira-kira ya umurmu berapa Aziz? 28. Ya, 28. Wih usianya paling-paling ya 26 lah. Nah ini Kang Mahmud. Semua kiai kecuali Yai boleh makin mesti Syekh Mahmud. Pasti itu. Syekh Mahmud. Masuk kiai-kiai nyucup kabeh. Nyucup Pak. Panjenengan Syekh tenan ya kuwi. Itu Syekh sing model istilahan. La lughatan wa amma lughatan as-syekh lughatan menjawaza arba'ina sanawat. Usia di atas 40 panggil Syekh meskipun tukang becak. Nah, itu. Dan kalau istilahan man balagha rutbata ahlil fadli walau sobiyan. Meskipun masih kanak-kanak, usianya masih 3 tahun, 4 tahun, hafal Al-Quran, usia 8 tahun, hafal Muwatta. Bayangkan, bukan hanya bisa hafal. Nah itu. Ini antara lain. Itu bukan harus layak dipanggil Syekh. Nah itu. Nah termasuk Syekh Mahmud itu. Itu. Panggilan Syekh. Di sini dengan Mbak Yaitin enggak. Saya kira kok enggak kenal. Tapi kata Mbak Yahuda kenal. Kalau dengan saya kenal banget. Banget itu loh. Saya tidur, tahu-tahu di samping saya. Itu udah nulis gitu. Itu nulis di dalam kertas kosong, tulis bed itu. Itu ngarang kitab dia. Itu termasuk karangannya. Ya Allah, Asma Badar fi isoti alil Badar, salah satunya itu. Sing terakhir dewe sing kula sering kula omong niki ben panjenengan gadah rasa tertarik niku. Ya anatir rafiq binazmi sulamit taufik niku. Karangane kuwabe mesti ana Mahmudul Muhtarin wa Syirku ni pasti itu. Nek wong ngarani wah, ora men koyo lah itu mesti gitu. Mana tur awakmu sih? Wah, gue mesti komentar, wah, apa karo aku rong kowe karo mesti lah itu lah. Piye ngono? Kowe tenang karangane. Ya Allah, sing kari dhewe i'anatir rafiq binadmi sulamit taufiq. Nah, kawitane yaqulu mustadiru sirri bauni min rabbihi mahmudun sirbauni. Itu. Ya itu saya suruh baca dulu. Tapi sampai detik ini belum mau. Itu. Wadah ya itu loh. Biar anulah gitu lah. Maksud saya itu gitu. Ya, kan mudah itu. Bacaannya yaqulu akan bicara itu. Nek berat ngomongnya akan dawuh
jauh itu akan bicara. Mustadiru sirri bauni aitolibu sirri baun. Mustadir maknanya tolib, orang yang mencari. Sirri itu semua orang tahu maknanya rahasia. Baun itu kenikmatan. Yaqulu mustadiru sirri bauni, akan bicara orang yang mencari rahasia kenikmatan. Min rabbihi, dari Tuhannya. Mustadir, siapa dia? Mahmudu Mukhtarin huwa sirruni. Ini sing ngomong gak cocok iki. Kok era mentu ya, kok kaya pinter-pinter dhewe. Ya bene kono pinter awakmu ya. Nyuwun yang Allah taala muga-muga sehebat dia, bahkan lebih dari itu. Terus wa hadhihi majallatul muhimmah li talibil ilmi kabiril himmah. Kuatahat. Nggih. Niki nek nyurati kula nih, siiran sampai 20 bait. Mboten kok terus cara Jawa gimana? Oh, mboten bahasa Arab. Oh, ya siiran. Dina domne cara Jawa ya ora iso. Tah gampangane niku Kang Mahmud. Saya sangatnya. Ini mengapa saya ceritakan? Perlu nih sama orang pinter-pinter ini kan gumun, tertarik nih aja gumun. Kamu bisa. Kamu punya Tuhan, Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Allah Ta'ala bilang kun, pasti fayakun. Ini yang dimaksudkan. Nyuwun ya Allah, jadikan aku kekasihmu ya Allah. Allah Ta'ala berkenan langsung kamu jadi kekasihnya Allah. Nah itu kamu merasakan apa belum merasakan. Nah itu ini kamu sudah merasa dosa, dia belum. Dan itu kan nikmatan, padahal itu kesesatan. Nah ini antara lain. Jadi sulit. Nah itu. Nah ini ya Allah. Nah ini antara lain yang perlu saya sampaikan. Nah, saya enggak heran. Demi Allah saya tidak pernah ingkar. Oh, kamu kok Fathul Habsah akhir. Seperti kamu itu masih baru di pondok. Enggak. Ya Allah. Meskipun ini enggak istiqomah. Bahkan mungkin pucuke Fathul Wahab. Itu karya daripada Abu Yahya Zakaria Al-Ansari. Hebat, super hebat. Super sulit. Yakin kamu bisa. Karena apa? Karena kamu muridnya Mbah Jazuli. Jadi dengan Mbah Jazuli nembus yang awakmu. Nah itu, wong sing mangkon mukim ning pondok iki, muga-muga diparingi ilmu sing manfaat, atine terbuka. Lah niki. Dadi bener Mbah Yauda, aja sepisan-pisan kamu ngaku, Mbah Yaitin tuh guruku sing hebat, mboten sing hebat Mbah Jazuli. Nggih. Mbah Jazuli hebat banget. Nggih. Kula ngaji Fathul Wahab. Ngaji ini sih, ya sepencong lah. Kula orang kendel banget ya ngaji ini. Ngaji, roto iso, ngoco, nah. Dan santri si pinter ya mesti dikleroknya gak apa-apa toh yang penting santriku tak dongane pinter, masih aku gak pinter, aku so hasil dengan ini santri-santri itu hebat. Itu aja, nggih. Kuwi keyakinan kula ngoten. Pas kula ngaji teng mriki. Ngaji Fathul Wahab niku. Batu subuh enten niku. Karyaan tahrir, tahrir. Khatam tahrir Minhajul Qawim. Kalau ini semangat ngaji nih. Ikna, Buya tuh Mustarsyidin aja baca nih. Pun ngoten. Mau ngaji ini yai biasa liwat ngaku-ngaku. Bareng ternyali. Bareng ngaji. Enggak ada khotam namanya Pak Muslih. Itu. Kriane nih pinggiratan nih Muslih. Pun situ diange. Jadi Gus Bu mencelukkan kondene. Panggil moro. Apa mau maca iki mang piye sih jare wacanan? Si undi. Kamu wacan saya sikun nak kitabe. Pas sikun kitabe siku. Cek balene ono le. Nggih ngalih aku. Waca-waca sepisan kon baleni. Alhamdulillah ngono tok. Lah niki. Piye komentare Mbak Jazuli ngene lho, Bu. Yang Bu yang Mbak Nyai. Apuke wonge kasar, keras, aja yang rasanya aku mau ditakoki api-api kok kok langsung ngalih. Ngoten niku, niki Mbah Jazuli. Kok nggih paham? Oh iki mau maca salah.
Jajar nyalahne tok alus. Ah niki kula paham daripada diakoni salah lho Pak Bikalah. Nah, ngoten nggih. Sing apik ngono, wong iso piye Pak Yai maca kok ngene. Digolekne wajah. Digolekne kitab sing iki cara diwaca marfu, diwaca mansub, neng tulisannya kok majrur marfu. Nah itu cara diwaca hayawanan kene nune. Nah itu oh digolekne wo iki nek ala luwati rabi'ah. Halo fa innahu yani yarsumul mansub bi suratil marfu wal majrur. Nah itu digolekne. Itu ojo menurut salah nih Pak no Mbah Yai di gocelan goblok kowe alhamdulillah kan gak bagus Mbah Yai goblok-goblok nih aja kan gak bagus umpamane goblok tenan daripada sing karepe Pak Yai iki ngomong apa eneke. Nah itu loh ini hadis Kanjeng Nabi kulil haqqo walau kana murra wa hadza hadisun sahih muttafaqun alaih bainal Bukhari wa Muslim nggih. Kula ini nanti ngaji Bukhari nanti maca Muslim nanti gerbekan ini tegese bareng-bareng Mbak Yaidin, Mbak Yaida, lajeng Kiai Mahfud Sirat almarhum lajeng kula. Nggih, Mahali ngoten. Terus Bukhari ngoten, nggih. Nggih ngoten niku. Dadi rukun lah ploso niku rukun banget nggih. Akhire Yaidin gerah, kula maos Fathul Qorib ya jajulis itu kula maos Fathul Qorib dangu no Yaidin gak tau ngaji Fathul Qorib ya ngono gak tau krungu aku pun ngaji tak kula perintah ngaji hanya ngaos ini ngajuli kula tak bagian Fathul Wahab si bagian enteng-enteng jenengan bagian abot kula nah biyen lha saiki ya abot ya ora gelem aku enteng ya ora nggih niku bedane riyen kali sakniki gitu lah. Ya Allah, nggih. Nah, cerita-cerita semacam itu perlu dipahami oleh para santri karena itu untuk bekal di masa depan Anda itu. Ya sangu Mbah Yaidin dawe ngene, Mbah Yaida ngene, Mbah Yaibu ngene, itu pun ngoten niku nggih. Nggih. Kula sithik ngajak-ngajak Mbak Yauda, ojak mondok teng riko nanti kula ajak mondok teng pondok Poncol. Poncol niku Salatiga. Kalau ada anak Salatiga pasti tahu nama Poncol. Poncol itu kecamatannya Beringin. Beringin itu termasuk salah satu kecamatan Pekawadanan di Salatiga. Nggih. Niku. Ya ini namanya ini Kiai Ahmad Abu Ahmad Muhammad ya lali aku jenenge ya Allah Kiai Ahmad amin Kiai Ahmad nggih niku niki anane pondok Poncol nggih kula ngajak Yaida lojang niku ngaos Bukhari nggih dadi lek enten ijazah Bukhari Yaida niku kitabe pasti enten gurune sing namine Kiai Ahmad Asy'ari nggih. Kula niki eling-eling jenenge kiai-kiai ngoten sakniki mboten eling. Mungkin teko kamar eling. Iya, mangke aku lali niki ora sampe teko kamar eling. Kiai Ahmad Asy'ari Poncol Beringin Salatiga. Niku. Tapi pondoke sakniki mboten enten. Nggih, mboten enten pondoke. Iki enek cah Salatiga enten niki. Ya gak enek Salatiga, nggih. Nggih, Salatiga mboten enten. Salatiga mana? Kali Bening itu dusun, desa, kecamatan, kecamatan Tingkir. Tingkir yang gak ada Mbak Sum. Mbak Sum ya nggih. Tapi sama tak mana Beringin paham? Nah, nggih. Nggih, ada pondoknya itu. Ya Allah, banyak nano. Yai Darien kathah kiai ini. Kula maringi Kiai Huda niki Kiai Ahmad Asy'ari niku kula cari kok ya. Pun niku nggih. Kula dene sebone teng kiai-kiai nggih. Sami kula teng Poncol, teng Watu Congol, teng kathah
Bahkan ya itu kata sing supek kula nate lali. Cita-cita katanya nggih. Ya itu mau datang Lasem, kula nggih pengen teng Lasem. Nggih, teng Bendo Pare, nggih teng Bendo Pare. Ya itu teng Bendo Pare, ya itu insyaallah kok mboten. Kula sing nate teng Bendo. Nggih. Ya Allah iki mulane tugas kiai itu ndongakne santri. Semoga santri-santri yang ada, yang masih di pondok, yang sudah pulang ke rumah masing-masing itu membawa ilmu yang manfaat dan barokah. Dan ke depan, ya ini yang ke depan banyak keberuntungan, terutama sekali mendapatkan jodoh yang bagus. Itu mendapatkan jodoh yang bagus. Jadi jodoh itu ya datang sewaktu-waktu. Datangnya jodoh sama dengan datangnya rezeki, yakni min haitsu la yahtasib. Itu ini nyuwunnya Allah Ta'ala, ya Allah beri aku pasangan yang bagus, itu mar'ah yang ya meskipun tidak solihah yang mendekati solihah, itu akhirnya malah diberi mar'ah yang solihah. Itu ini mar'ah solihah tapi nggak cantik, ya gimana kalau mar'ah itu, kalau namanya solihah itu nggak ada istilah cantik gak cantik, kalau solihah itu mesti luar biasa. Kamu pasti akan senang, kamu akan bahagia, kamu akan tertarik, dan seterusnya. Tuh, kalau makur jamilah, menurut wah menarik cewek ini. Oke, kalau kamu senang seminggu, 2 minggu, minggu yang lain ya harus tanggamu, paham? Ya, paham sih. Bukan ya gitu. Jadi ungzur kofak, deloan awakmu. Saya tidak bilang deloan kitokmu. Nah itu. Wela tangdur kofa wae ojo ndelok ketoke wong dia awakmu dhewe gitu. Jadi wongnya ndelok sih kok dereng cocok-cocok ta ya ningali cewek-cewek teng riyo niku kula khidbah niku pun ping gangsal kok dereng enten sing mantep Allah. Piye jawabane Mbak Yai Bu? Oh ngono. Nek omahmu enek cermin. Wonten ya, ngaca setiap pagi, sore, malam, pagi, sore, malam. Kok besok mesti dapat jodoh. Nah itu, ini, loh, paham sih? Nah gitu loh. Saat ini kalau tawa nikahi, wah kurang cantik lah. Padahal dia sudah nilainya di atas 6, sedangkan nilai kamu di bawah 5. Tahu. Nah ini jujur loh. Namanya dawe kulil hakka walau kana murra. Katakan ya sesungguhnya walaupun itu pahit dan getir. Penak omongan walaupun itu menusuk perasaanmu. Nah itu. Paham ya? Itu. Jadi awakmu sok gak kaget. Oh iya bener dawe Mbah Yai Bu ya. Aku kok ditulang kalau gitu. Lumayan bocah cantik. Kowe golek sing tahu diri lah gitu loh. Jadi sing pas gitu aja. Nih. Kayak apa boleh sungguh musim entuk ya Brahman mau anunya Mbak Yauda itu pun melalui anunya Mbak Yauda. Nek melalui ya itu benar masalah jodoh itu gampang. Gue seneng ya semoga Nek Mbak Yauda mboten melalui proses iki gak cocok iki Mbak Yauda gak ngrasani ngomong barang hakik gak ngrasani. Bah perlu disampaikan aku malah nyangoni awakmu, mana? Lah ngono. Jadi itulah. Ini jadi wong iki sing kira-kira. Awakmu bojomu wis hamil. Oh, hamil. Nah ini. Iki duwe lara sesek nih. Tapi rapi ya, hamil bojone. Lah padahal sesek iki gak oleh terus istilahnya kerep-kerep ngono iki gak oleh. Tapi malah hamil itu lagi sayang ya. Ya banyak jodoh itu begitulah nggih. Lah Bapak Hazam niki Kiai Nu'man. Ya Nu'man ini nerusne pengajiane Ahmad Subadar. Kiai Subadar. Kiai Ahmad Subadar nggih niki di rutinan teng masjid ya. Masjid Jamek Pasuruan dilanjutni kali Bapak niki. Ngaten. Mana? So Allah Ta'ala mengendaki sah ditimbali ya ganti awakmu. Nah itu. Nah wes kan kamu guyu-guyu bene gak apa-apa. Itu. Paham. Gak apa-apa ya tenang aja nek ndak diguyu-guyu biasa. Nggih. Nggih.
Aku mien mondok Lasem. Di kanca jenenge Mustafa. Maca kitab. Maknane watuh labin lan gambreng. Oh, apa ya gambreng ya? Padahal tuhlab itu ijon-ijon, warnanya hijau, kayak lumut di dalam air. Kok gambreng ya? Nah, Kang Mustafa, apa Gus? Gambreng ya apa gambreng? Gambreng itu binatang sih nggak? Oh, tenang, kalian harus man. Saya kudu diralat. Tuhlab itu ganggeng, bukan gambreng, ganggeng. Jadi ijon-ijon yang jeruni banyu. Nah itu, nek gambreng sing sobone ning kotoran. Nah itu gambreng. Itu warna hitam itu paham. Paham ya? Nggih, warna oh hitam lho, masa kulitmu hitam wae sama. Nah, ngono. Kena bojomu seneng. Apa piye, Mbak? Oh, alhamdulillah yai panjenengan. Ganteng, menarik, luar biasa. Mereka kena ainur ridho, wa ainur ridho angkul aibin kalilatu. Mana nih wa ainur ridho teh pandangan ridho, seneng, sayang, cinta lah ini. Angkul aibin dari semua cacat. Iku kalilah. Kalilah yuk kalilatun. Ai masturah. Ketutupan tidak nampak. Sehingga tok putih lah ini putih. Mas gak masuk akal kan? Putih ya Allah. Insyaallah. Nah, ini mereka kadung demen. Begitu pula sebaliknya, kama anna aina suhti kaya stuni pandangan gak demen, ilfil, benci, ikutub di aitu diru ngedeng akan menampakkan aina suhti al-masawiyah yang biro-biro keelean sing elek-elek tok. Loh, itu cewek hidungnya mancung, wongnya tinggi, putih, menungari, boten yai. Lah kula ndek belinya ke semundi. Nah ini, lek badhe mencium kula ngelangge. Dua blak mana awakmu ya kan beda ta bodoh menapa. Tapi memang kadung gak demen diomongi ngono mboten yai. Dalam batas ingkang sami kalih kula alhamdulillah. Nggih keturunane ya. Dan niki terus dilai anu nek kebuyanane ngoten nggih ya Allah nggih. Sekali lagi semoga anak-anak ini mendapatkan taufik hidayah dan pulang nanti membawa keberuntungan yang banyak. Itu aja. Yang masih melanjutkan di pondok monggo. Yang sudah pulang ya enggak apa-apa, enggak usah waktunya pulang. Aku gak seneng nek santri terlalu lama di pondok, akhirnya kesulitan mencari jodoh di rumah. Gak payu kamu yang digandoli bahaya ibu lo soalnya itulah kan kambunan dosa walian. Nah ini cocok digandoli dungane ya Allah. Muka-muka ini di rumah istilah laku, ilmu nam laku, wonge yo mlaku, sembarangane mlaku, pedagangane mlaku, usahane mlaku. Wah, ini itu penting banget ngaten. Gimana kudungane? Semoga kamu berhasil, kamu semua sukses. Ilal liqa fi ghairil awqat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.